rest. Kenapa saya membawa ini? Karena di Komsel nanti, masih sini lagi, biar kena di center ini. Bukan. Nah. Oke, good, stop. Karena nanti di Komsel, materi pembelajaran kita, di awal tahun 2023 ini kurang lebih ada 12 materi atau 12 minggu. Kita akan berbicara tentang apa? Rest. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya berbicara rest? Karena perhatikan baik-baik, ini adalah hal baru mungkin bagi saudara. Tetapi sesungguhnya ini adalah kehendak dan apa yang telah Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Dan namun banyak orang percaya tidak mengerti hal ini. Perhatikan baik-baik. Kenapa harus rest? Ada banyak orang berusaha dan bekerja, lakukan sesuatu bukan dari rest. Saya akan jelasin. Tetapi mereka, kenapa kamu kerja? Supaya keluarga saya ada makan. Kenapa kamu melakukan ini? Supaya saya nggak miskin. Kenapa kamu melakukan ini dan itu? Kenapa kamu melayani? Supaya Tuhan senang. Kenapa kamu mengambil pelayanan? Supaya ini dan itu, saudara. Mereka melakukan segala sesuatu dari ketakutan akan kekurangan dan kemiskinan. Apalagi kenapa kamu rajin ke gereja? Kenapa kamu melakukan ini? Ya supaya nggak dikutuk oleh Tuhan kan. Kalau kamu nggak pada puluhan kena kutuk. Belalang pelahap, belalang pengeria, belalang pelompat akan datang. Dan oleh alasan-alasan seperti itu, semua orang melakukan hal baik, rohani maupun non rohani, yang jasmani. Disinilah kekeliruan dan tidak pernah diajarkan kepada saudara dan saya sebelumnya. Sehingga kalau ditanya kenapa, Peranda kenapa kerja, susah-susah kerja? Siapa mau kasih makan anak istri saya? Ya kan? Emang pendeta Rizal mau kasih makan anak istri saya? Saudara, tidak jarang orang. Emang Pak Selby yang mau kasih makan anak istri saya? Kalau saya nggak bekerja terus siapa yang mau kasih makan? Kelihatannya kok bener ya perkataan itu ya. Tapi saudara tahu apa di balik perkataan itu? Begitu baca Alkitab, burung di udara nggak kerja dikasih. Lah kenapa kamu mengucapkan hal itu? Benar Pak Gatot? Bunga di ladang itu tidak ada yang dandanin. Dia berdandan jauh lebih indah daripada dandanannya si Salomo. Benar? Amin? Nah terus kenapa kita mengucapkan hal itu? Apa di balik semua itu? Kecemasan. Kalau saya nggak begini, terus bagaimana? Siapa yang mau bayar kontrakan saya, Pak? Betul? Banyak orang Kristen, banyak orang percaya duduk di gereja tapi mereka tidak pernah diajarin. Dari mana pengajaran ini datang? Sejak dari Kejadian. Ini baru pembukaan. Ketika Tuhan menciptakan hari pertama, dia bilang apa? Setelah selesai menciptakan hari pertama, di ujung hari pertama itu apa dia bilang? Baik adanya. Hari kedua selesai dia buat semua. Hari kedua selesai dia bilang baik. Hari ketiga dia bilang apa? Baik. Jadi dia menciptakan segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan, binatang, laut, darat, terang, apa semua dia sudah sediakan buat. Hari ke-6 dia buat apa? Siapa yang dia ciptakan? Manusia. Betul? Pada penghujung hari ke-6. Dan setelah itu dia bilang apa? Baik. Hari ke-7 dia apa? Tahu nggak saudara? Manusia diciptakan setelah semuanya ada. Berarti Adam dan Hawa bekerja dari keberadaan. Pak Gatot, ibu bekerja dari apa? Keberadaan apa karena ketiadaan? Selama ini pikiran kita bilang apa? Karena tidak ada duit, makanya saya karena dapur tidak ada makanan, makanya saya Disinilah pola pikir yang keliru dengan apa yang Alkitab ajarkan.
Makanya di awal tahun ini kita mau terbebas dari pola pikir yang keliru tentang hal itu. Karena Alkitab tidak mengajarkan semua seperti itu. Adam dan Hawa tidak pernah bekerja untuk makan. Kenapa? Karena semua sudah ada. Tidak pernah. Demikian saudara. Pak Andi cari duit, apa karena duit nggak ada? Hah? Terlebih dahulu mana? Duit ada apa Pak Andi lahir? Nah, saya mau tanya semua saudara. Duit duluan ada apa saudara lahir? Sebelum kita lahir duit sudah ada bukan? Jadi kalau kita cari duit dari ketiadaan atau dari keberadaan? Jadi sebenarnya kalau kita bekerja bukan cari duit dari ketiadaan. Makanya jangan pernah bilang, loh karena nggak ada duit, karena nggak ada ini. Saudara, Adam begitu buka mata, semua yang dia butuhkan sudah hari ini melalui kematian Kristus. Demikianlah saudara dan saya adanya. Amin. Makanya orang benar itu hidup dari ya memang hari ini kita belum memilikinya, tapi bukan berarti tidak ada. Haleluya. Orang yang tidak tidak bekerja, tidak berpikir dari rest area. Saya katakan ini sudah beberapa kali saya ulangi khotbah ini ya. Kalau saudara ingat ya. Itu orang itu akan gelisah. Tapi kalau orang itu duduk, saudara kalau pergi di jalan tol Jawa, itu ada selalu rest area. Begitu saudara masuk rest area, yang saudara butuhkan ada nggak di situ? Yang saudara perlu adalah mengaksesnya dan mengambilnya. Betul? Ya jangan lupa bayar tentunya. Ya toh? Artinya saudara bukan cari sesuatu yang tidak ada di rest area itu. Yang percaya katakan amin. Demikian dengan kita hari ini. Saudara apa yang saudara butuhkan? Apa yang burung-burung di udara butuhkan? Tuhan sediakan belum? Jadi Pak Tommy dan Ibu bukan sedang mencari sesuatu walaupun tidak ada hari ini di depan secara fisik. Itu bukan berarti tidak ada. Karena Efesus 1 ayat 3 bilang begini. Karena syukur kepada Allah. Bapa yang kena di dalam Kristus, segala sesuatu telah disediakan di dalam surga. Oleh iman dan oleh percaya kita mengaksesnya. Terima kasih Tuhan. Pekerjaanku baik hari ini. Haleluya. Ketika pekerjaan baik, jadi duit enggak itu? Jadi kita enggak cari duit. Tapi kita mengakses apa yang menjadi bagian saudara dan saya di surga. Itulah kerja-kerja dari rest area. Yang percaya katakan amin. Bedanya dari ketakutan. Gitu, next. Inilah tujuannya. Next. Jadi sasaran daripada tema saya hari ini adalah, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah melalui pengenalan akan rest in Christ. Tapi saya mau jelasin, sebentar nanti saya jelasin apa itu rest. Rest dengar aja dulu ya. Melalui, inilah sasaran apa yang saya mau ceritakan. Sharing kepada saudara hari pagi ini ya. Ada 3 hal. Yang pertama melalui pengenalan akan apa itu rest in Christ. Beristirahat di dalam Kristus, aman di dalam Kristus, kita tidak lagi dipusingkan dengan hal-hal yang menakutkan tentang masalah rohani. Saudara, saya ada kemarin mendengarkan satu cuplikan. Negara-negara yang terbelakang adalah negara-negara yang agamis. Negara-negara yang bermasalah moral, itu negara-negara yang agamanya kuat. Oke. Ya ini ya. Karena mereka di sana itu hukum rohani terlalu kuat. Jadi mereka lebih takut kepada hukum rohani yang ya seperti kita di sini hukum Taurat. Oke, jangan begitu, jangan begini. Jadi akhirnya mereka terkungkung oleh itu. Mereka jadi bodoh. Mereka jadi terbelakang, mereka tidak berkembang. Sebaliknya negara-negara yang ya kalau secara Alkitabnya telah dimerdekakan oleh Kristus. Ketika anak memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Oke? Mereka tidak diikat oleh
hukum ini dan hukum itu, tetapi hukum Kristus yang ada di dalam mereka, disitulah mereka berjalan. Mereka bisa berinovasi. Kalau salah mereka mengulangi lagi, kalau gagal mereka bangkit lagi. Tetapi kalau orang yang di dalam hukum begitu gagal, begitu salah, apa yang dia bilang? Ini kutuk. Satu kali gagal, ini jangan-jangan ini kutuk. Tapi coba lagi, 2 kali gagal, wah benar-benar ini kutuk. Ya tidak berusaha lagi. Tetapi tahukah saudara, Thomas Alva Edison dicatat dia ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali gagal menciptakan balon lampu ini. Colonel Sanders itu dia gagal beribu-ribu kali, gagal ditolak resepnya dia KFC itu. Tapi dia tidak pernah coba saudara, kalau orang yang tidak merdeka dari masalah rohaninya dia, yang masalah-masalah rohani itu selalu dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang dialami. Tidak ada lampu ini saudara. Tidak ada KFC seenak itu saudara. Tidak ada banyak terobosan-terobosan yang saudara alami, yang saudara bisa nikmati, mobil dan lain sebagainya. Itu pesawat dan lain sebagainya, itu muncul dari beratus ribu kegagalan. Kalau saudara secara rohani, coba kalau saudara gagal, orang-orang rohani itu yang tertekan, yang dibawa agamawi, bukan rohani dibawa Kristus, tetapi diatur oleh hukum agama. Orang-orang ini akan menganggap kegagalan itu sebagai kutuk. Untuk itu, saya ingin membawa saudara, jemaat di tempat ini, untuk kita keluar dari situ. Amin. Kita bilang kita pemenang, tetapi begitu gagal kita langsung kayak ayam basah gitu. Jangan, ini Tuhan sudah gak berkenan. Tuhan lagi marah ini Tuhan lagi sentil saya ini, jangan. Di sini gak ada yang begitu-begitu. Saudara gagal, mari kita coba lagi. Amin. Kalau gagal di jalan ini, kita cari jalan ini. Kalau gagal di jalan ini, kita cari jalan ini. Yang percaya katakan amin. Karena Kristus adalah jalan. Di sini akan diajarkan seperti itu. Tidak akan diajarkan, oh itu kutuk, oh itu dosa apa. Jangan-jangan saudara tidak melakukan ayat ini dan ayat itu. Jangan-jangan kurang rajin, jangan-jangan kurang berdoa. Di sini tidak ada hal seperti itu. Karena itu akan menghambat karir saudara. Itu akan menghambat kehidupan hari-hari saudara untuk maju. Kenapa? Karena ketakutan akan hal-hal yang seperti itu. Di sini saudara akan dimerdekakan oleh hal itu. Yang selama ini menjadi masalah bagi banyak anak Tuhan. Haleluya. Tahukah saudara, kalau saudara hidup di bawah ketakutan rohani, masalah rohani ini, yang kaya pendeta. Yang kaya pendeta. Pak, perpuluhan sudah hari ini. Oh iya maaf, telat 3 hari. Ya, bunga 2%. Ya kan? Kalau saudara dikendalikan oleh masalah-masalah rohani ini, saya mau katakan, pendetanya yang kaya, saudaranya menderita. Karena terlalu banyak pemberian di dalam buah sulung. Persembahan ini, perkawinan persembahan, ulang tahun persembahan, gajian persembahan. Itu bukan persembahan, belum kolekte, belum perpuluhan, belum. Banyak sekali kalau dihitung di situ. Yang kaya siapa? Yang banyak duitnya siapa? Pak Rizal. Makanya saya bilang Pak Rizal, gereja ini bukan seperti itu. Kalaupun gereja ini kaya, jemaatnya harus diberkati. Gereja ini bukan gereja yang menghisap lintah darat dari jemaatnya dengan menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab untuk menakut-nakuti jemaat. Oh ini kamu kurang rajin, ini kamu kurang taat. Coba cek hatimu. Ini tidak ada cak-cek saudara. Mohon maaf. Di sini bukan bagian apa namanya itu, cek fisik. Cek fisik itu loh, kalau cek fisik, cek sana, cek sini. Laboratorium. Tujuan. Di sini kita lah orang merdeka yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Bukan dipimpin oleh kepintarannya, tetapi dituntun oleh Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Christ in me. Yang kedua, saya berharap supaya kita mengetahui bahwa rest in Christ akan menjadikan kehidupan keseharian saudara itu menyenangkan.
Amin. Orang kalau tidak takut dengan nomor satu, maka dia akan bersukacita. Gagal pun dia bisa dia gagal pun tersenyum, ya, oke? Jangan gagal nangis. Ya awal boleh ya, jangan nangis terus, dapat ketek nanti. Perhatikan baik-baik. Masalah itu bukan persoalan yang besar bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Yang persoalan besar bagi saudara ketika saudara tidak mengalami rest, sehingga saudara tidak mengalami keseharian yang menyenangkan. Ketika saudara hidup menyenangkan, hidup bersukacita, joyful, amin, maka kerja-kerja saudara menjadi minimal saudara puas dengan apa yang saudara capai hari ini, sehingga saudara dapat bersyukur, tidak terintimidasi oleh masalah yang nomor satu. Nomor tiga, mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang telah menyelesaikan dan terus bekerja di dalam saya dan melalui saya untuk kebaikan saudara di mana? Hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Ini adalah tiga hal di mana hampir semua apa yang saya dan Pak Rijal dan Bu Lisa sampaikan, sebenarnya ini tujuannya. Topiknya bisa berganti tapi tujuannya sama. Saudara adalah pemenang, saudara dibuat menjadi kaya, makin hari makin kaya. Dengar ayat itu tuh, Ishak tuh. Maka Ishak menabur pada tahun ini. Di awal tahun dia menabur, sepanjang itu dia kaya, kian kaya, makin kaya, teramat kaya. Ishak menabur dari mana? Dari stres, dari iman, dari percayanya dia. Bukan dari ketakutan, lawan daripada ketakutan. Next. Mari kita baca Roma 6 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah dipersatukan bersamanya di dalam keserupaan kematiannya, kita pasti juga akan dipersatukan dalam keserupaan dalam. Saudara perhatikan, posisi saudara hari ini adalah seperti ini. Oke? Saudara bukan lagi hamba, saudara bukan lagi jongos, yang percaya katakan amin. Saudara bukan lagi budak dosa, saudara lagi tidak pernah diikat oleh kutuk, yang percaya katakan amin. Tetapi status saudara, posisi saudara dan saya, Alkitab berkata, Paulus bilang, sebab jika kita telah dipersatukan bersama dia di dalam keserupaan, di dalam kematiannya, ketika Kristus mati, saudara dan saya juga turut mati di dalam bersama dengan dia. Dan ketika dia bangkit, kita juga turut dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Itulah posisi saudara dan saya hari ini. Tahukah saudara kelanjutan daripada peristiwa ini? Setelah bangkit dia kemana? Setelah bangkit dia kemana? Naik, duduk di sebelah kanan. Dan ayat berkata ketika dia naik, saudara juga turut diikut bersama-sama dengan. Wahyu bilang, tidak tahukah kamu bahwa hari ini kamu juga telah duduk bersama-sama dengan dia di tahtanya? Amin. Jadi saudara, status saudara hari ini adalah saudara dan saya telah duduk bersama-sama dengan dia di tahta. Jadi saudara, Alkitab berkata saudara bukan lagi berasal dari bawah, dari bumi, tetapi saudara berasal dari atas, dari surga. Kenapa? Karena saudara dan saya itu sudah bersama-sama dengan Kristus di surga. Ini berbicara tentang kesatuan, tentang unity. Yang percaya katakan amin. Jadi kita memang ada di bumi ini, tetapi saudara dan saya itu adalah orang, Ibrani bilang begini, kamu bukan lagi warga negara di dunia ini, tetapi kamu adalah warga negara warga kerajaan surga. Kenapa? Karena ketika Yesus bangkit dan Yesus naik, kita juga turut bangkit dan turut naik bersama-sama dengan dia. Jadi di mana Yesus ada, di situ kita. Nah, itulah maksudnya. Yang percaya katakan amin. Itu berbicara tentang kesatuan. Next.
Ibrani 10 ayat 12. Tetapi Kristus telah mempersembahkan kurban. Tetapi Kristus setelah mempersembahkan korban karena dosa satu kali saja untuk selama-lamanya. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Tadi ayat itu, setelah itu dia bilang apa? Yesus duduk di sebelah. Saudara sekarang ada di mana? Duduk juga bersama-sama dengan, karena kita di dalam dia, dia di dalam kita. Amin. Di mana dia ada, di situ kita ada. Yang percaya katakan amin. Di mana kita ada, Yesus ada di mana? Di situ juga. Amin. Makanya saya ulang lagi. Ketika kita berdoa, saudara tidak pernah mendengar gereja ini undang-undang Yesus kan? Roh Kudus turunlah, datanglah di antara kami dan berkati ibadah ini. Enggak pernah saudara dengar bunyi doa seperti itu di sini kan? Benar, Pak Andi? Oh kan nanti yang baru-baru, ini gereja ini kok nggak pernah undang Yesus ya? Gereja ini kok nggak pernah ajak-ajak Roh Kudus turun ya? Karena gereja-gereja lain begitu doa pembukaan yang pertama mereka undang adalah Roh, karena mereka berpikir mereka di sini dan Roh Kudus di mana? Mereka lupa ayat ini bahwa di mana ada Yesus di situ ada, di mana ada kita di situ ada. Ketiadaan kesadaran seperti itu, makanya orang gampang berbuat dosa. Karena dia pikir, gak ada Yesus, Yesus kan di gereja di surga. Ayo, Yesus di surga. Oh ya hari Minggu. Oh ya, Yesus di sini, makanya saya harus baik-baik. Kalau saudara tahu Yesus ada bersama dengan saudara, saudara ada di tempat yang paling buram sekalipun. Ketika saudara ada Yesus bersama saudara, saya percaya saudara akan tinggalin tempat itu. Amin. Amin. Ketika saudara ada in the hoy, enggak mungkin dulu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketiadaan kesadaran akan Kristus. Tidak Kristus, makanya itu lawannya adalah kesadaran akan enak ya. Enak ya. Kenapa? Karena mereka pikir Kristus itu ada di sorga jauh. Dan ya, jauh itu, jauh. Jauh. Dia pikir jauh. Enggak sama. Di sini saudara diajarkan bahwa Kristus adalah hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Tetapi Kristus setelah mempersembahkan kurban satu kali saja. Dia tidak akan berkorban berulang-ulang untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Sekali dia di dalam saudara akan tetap bersama-sama dengan saudara. Ingat itu. Walaupun saudara tidak pernah gereja bertahun-tahun, saudara tidak pernah melakukan hal rohani bertahun-tahun, bahkan tidak pernah menyebutkan, saudara tidak pernah berdoa bertahun-tahun, tidak akan menjadikan Yesus pergi dari saudara. Yang percaya katakan amin. Mungkin dia hanya tidak terasa oleh saudara. Mungkin dia hanya karena kemarahan, kekecewaan yang sangat dalam, saudara tidak pernah merasakan kasihnya buat saudara. Ya. Tetapi bukan berarti dia tidak. Saudara keluar mungkin ada mendung di sana. Saudara cari matahari tidak ada. Itu sudah agak gelap karena mendung. Apakah karena mendung matahari nggak ada di situ? Tetap ada. Yang percaya katakan amin. Demikian dengan Kristus. Kita tidak dapat lari dari dia. Next. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sesuai dengan anugerahnya yang sangat besar telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus dari antara orang. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini saudara bersama dengan siapa? Saudara lahir melalui apa? Kelahiran pertama saudara melalui ibu saudara. Tetapi kelahiran kita yang sesungguhnya
Kesadaran akan kelahiran kita yang sesungguhnya ketika kita menyadari bahwa ternyata kebangkitan Kristus itu dari antara orang mati, itulah momentum di mana saya lahir baru, di mana saya dimerdekakan dari dosa, di mana saya dimerdekakan dari dunia, di mana saya dimerdekakan dari segala sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Jadi ini adalah status kita di dalam 3 ayat yang next. Jadi apa itu rest? Perhatikan baik-baik. Rest itu adalah, kalau saudara cari dalam bahasa di Alkitab, saudara cari rest itu artinya keamanan. Rest itu bersandar. Rest itu diam, istirahat. Rest itu tentram. Rest itu tenang. Rest itu sabat, berhenti dari kerja. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara aman, memiliki rasa aman, yang ada adalah keberanian. Yang kemarin, ketika memiliki saudara aman, tenang, saudara di situ ada inovasi. Yang kemarin ya, 3 topik yang kemarin tuh sampaikan. Itu semua bisa bekerja maksimal ketika saudara ada di rest area. Saudara merasa aman. Aman dari apa? Aman dari intimidasi, aman dari rasa takut, ya kan? Nggak ada lagi yang menakut-nakuti saya. Siapa sih yang bisa menakuti saya? Bukan orang, saudara. Ada banyak orang kalau datang pun mereka akan menakut-nakuti kita atas nama Tuhan, atas nama hal-hal rohani. Kalau ancaman-ancaman biasa itu persaingan bisnis nggak pernah takut ya Bu ya? Bu pernah takut sama saingan bisnis? Enggak kan? Tapi kalau sudah pendeta khotbah dari sini, itu bisa jadi pikiran. Maju enggak ya? Jangan dulu, tunggu signal dulu. Maju enggak ya? Ntar dulu, Tuhan belum bicara. Tunggu Tuhan bicara. Makanya saya mau telepon Pak Pendeta. Pak Pendeta, Tuhan bicara apa? Adakah Tuhan bicara tentang saya? Tapi kalau saudara merasa aman, bersandar, apa itu rest? Rest itu bersandar. Saudara istri, dia berbeban berat. Saudara datang. Ketika dia kepalanya bersandar kepada saudara, dia rest. Kepalanya bisa rest, itu dia bisa leganya luar biasa. Amin. Bu Naomi sering bersandar enggak? Enggak. Nah, sekarang lihat sandar terus. Karena akan ada rasa aman. Kalau enggak sering bersandar, yang ada ancaman. Bu sering bersandar enggak? Mulai sekarang bersandar. Supaya detak jantungnya tuh terasa gitu kan. Ya, Bu Lena sering-sering sandar nih. Tapi hati-hati sandarnya, nanti nggak bisa bernapas lagi. Lanjut, bersandar, oke? Diam, istirahat. Saudara perhatikan baik-baik. Yang saya bilang rest, tapi nanti. Diam, istirahat, nanti. Tentram, rasa aman, rasa tentram. Tentram, bahasa Jawa apa itu tentram? Yang bahasa Jawa tuh enak itu. Tentram. Itu rest. Kita tenang. Tahu enggak, di dalam kesemuanya ini, ketika ini ada di dalam hati dan pikiran saudara, maksimal enggak di dalam pekerjaan saudara? 100 kali jatuh, 100 kali gagal, 100 kali dia bangkit. Amin. Kira-kira kalau saudara dalam keadaan hati dan pikiran saudara seperti ini, saudara galau enggak? Saudara kehilangan pengharapan enggak?
Putus asa enggak? Yang saudara lihat apa? Peluang. Dari area ini yang saudara lihat peluang, handphone pun jadi peluang. Tetapi di dalam kemarahan dan ketakutan handphone pun saudara banting. Pandi sudah berapa biji handphone dibanting? Bulena? Yang kemarin terakhir itu berapa? iPhone 13 bukan? Jangan, bayangkan tuh. Di dalam kemarahan iPhone 13 yang harganya 14 juta pun selesai hari itu. Terus besok cari lagi. Kenapa? Mau beli lagi handphone 13. Kebanyakan bukan kehidupan seperti itu yang kita alami. Tuhan tidak ingin kita hidup. Dia mau kita rest. Amin. Supaya kita pakai handphone itu. Ini handphone sudah bertahun-tahun. Bukan karena nggak bisa diganti. Bukan. Karena ya memang nggak pernah pecah. Istri saya nggak mau banting soalnya. Dia marah juga. Tapi dia nggak pernah lirik ini untuk banting. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita ada di sini, peluang sekecil apapun yang ada di hadapan saudara dalam pekerjaan saudara, itu lihat sebagai berkat. Yang percaya katakan, keuntungan 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 hari-hari, itu saudara akan lihat sebagai berkat apa sebagai kutuk. Kalau saudara, kehidupan saudara, hati dan pikiran saudara ini ucapan syukur tiap hari enggak? Amin. Ucapan syukur. Dia akan bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Dan tahu ke saudara, ketika saudara mengucap syukur, 5 roti 2 ikan pun bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan ada sisa 12 bakul. 1 bakul dibawa ke rumahnya Itabi sama David. 1 bakul lagi sama Pak Ade. Pak Ade, nanti kembalikan bakulnya. Siapa mau bakul selanjutnya nanti lapor sama saya. Saudara, jadi saudara tahu, jadi apa itu rest? Saudara tahu? Amin. Tahukah saudara, ini semua ada di dalam saudara. Karena bicara soal rest ini, itu kita bicara tentang, itu sama dengan kita bicara tentang Kristus. Amin. Rest kita adalah Kristus. Di dalam Kristus kita ada di dalam rest area. Di luar Kristus kita binasa. Amin. Tetapi di dalam Kristus kita perkasa. Haleluya. Di dalam Kristus kita berguna. Di luar Kristus tak berguna. Cuma jadi cemoohannya masyarakat, cemoohannya orang. Siapa itu? Kalau dia udah gak usah heran. So, di sini ini bukan sebuah usaha. Untuk berada di sini ini tidak perlu usaha. Untuk berada di sini, saudara perlu apa? Kesadaran. Katakan 1, 2, 3 kesadaran. Yang sudah butuhkan adalah bukan usaha. Ada banyak orang pengen aman, pengen, aduh aku mau tetap dekat dengan Yesus, aku mau tetap dekat dengan istriku, dengan suamiku, aku mau tetap tenang, aku mau tetap diam, aku mau terentam. Mereka pelayanan. Harus masuk pelayanan. Kalau kamu bilang kita harus masuk pelayanan, harus ini hal-hal rohani. Mereka lakukan. Saya bilang itu usaha yang sia-sia. Itu orang di luar sana banyak melakukan itu. Di sini tidak begitu. Ini tidak perlu dicari. Karena ini adalah ini dan ini ada di mana sama sekarang dia? Keamanan saudara perlu dicari enggak? Yang perlu apa? Sadari bahwa ternyata saya aman di dalam Kristus. Sampai juga percaya katakan amin. Usaha saya aman. Amin. Keluarga saya aman. Hidup saya aman. Masa depan anak-anak saya aman. Masa depan rumah tangga saya aman. Itu sebuah kesadaran. Dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia yang datang dari pertumbuhan pengenalan akan Allah. Yang percaya katakan amin. Ini tidak perlu dicari. Katakan saya aman di dalam Kristus.
Saya tersandar kuat di dalam Kristus. Tahu seperti kapal yang sauh itu, yang ada sauhnya itu apa namanya, jangkarnya. Jangkarnya apa? Kristus. Badai apapun kalau jangkarnya kuat, tidak akan menggoncangkan dia. Percaya, katakan amin. Saudara sekarang ini istirahat Tuhan. Bisa buka itu ayat yang saya bilang tadi. Saudara mau tenang, saudara, ketenangan saudara adalah Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk Kristus ini saudara bisa usahakan? Tidak bisa. Yang percaya katakan amin. Yang perlu saudara adalah menyadari. Makanya di sini saudara diajak untuk menyadari. Tahukah menyadari itu apa? Kalau di luar sana saudara disuruh bertobat. Dan bertobat pun gak jelas mau yang bagaimana. Tetapi di sini, ketika saya di sini diajarkan saudara menyadari, saudara tahu itu sama dengan saudara memang tidak pernah diajar bertobat. Saudara di sini tidak pernah disuruh bertobat. Tetapi saudara disuruh menyadari, itu sama dengan saudara karena bertobat ini bukan merubah kelakuan, tetapi bertobat ini adalah mengubah pola yang dulu saya nggak sadar. Oh iya ternyata nggak gitu tuh. Ternyata untuk bersama dengan Kristus tuh bukan sebuah usaha, tetapi sebuah kesadaran oleh iman, oleh percaya bahwa Yesus sudah bersama-sama dengan saya. Oh, saudara sedang mengalami pertobatan. Betul, memang kami tidak berkata, bertobat. Tidak pernah. Tetapi kami memberikan penekanan yang jauh lebih kuat daripada sekedar bertobat. Dengan pengertian yang selama ini menjadi pengertian umum orang-orang itu. Ini jauh lebih powerful ketika saudara dan saya dibuat ini. Disuruh menyadari. Karena kalau saudara bertobat dengan pengertian yang umum, merubah kelakuan, itu usaha. Betul? Sementara ini adalah iman. Ini kan kita harus percaya. Kamu percaya bahwa kamu aman? Ya. Kamu percaya bahwa rumah tanggamu landasannya adalah Kristus? Wah, anak-anakmu landasannya adalah Kristus. Perlu usaha enggak itu? Enggak ada. Yang perlu apa? Iman. Makanya orang benar itu hidup oleh iman, bukan oleh usaha. Lihat nih, come unto me all you that yang berbeban berat, yang letih lesu and heavy burden, yang berbeban berat. Aku akan memberikan engkau apa? Rest. Lega. Ya, lega. Bahasa Indonesianya diartikan sebagai lega. Oke, yang next dari tadi. Next yang tadi itu satu pertanyaan. Terus ya, oke. Saya akan berhenti dalam 5 menit, 10 menit. Rest dari apa? Ya kan? Tadi saya sudah jelaskan apa itu rest. Ini rest. Dan rest itu adalah Kristus. Bagaimana biar kita rest? Adalah menyadari. Amin. Bukan berusaha. Menyadari bagaimana caranya? Katakan pada dirimu bahwa di dalam Kristus aku aman. Di dalam Kristus usahaku aman. Di dalam Kristus anak-anakku aman. Di dalam Kristus aku diberkati. Di dalam Kristus usahaku diberkati. Itulah sandar. Di dalam Kristus aku kuat, aku cakap. Di dalam Kristus aku tenang, aku tentram. Aku lega. Aku puas. Makanya yang tadi puas itu apa? Untung 1000 pun kita bersuka. Di luar Kristus 100 apa 100 sepi ekonomi. Lagi begini, dikomplain sana sini, mungkin ini, mungkin itu, cari penyebab masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak puas. Tetapi bersama Kristus kita dapat mengucap syukur apapun itu yang saudara dan saya terima. Yang penting katakan amin.
Next, rest dari apa? Sekarang rest dari apa? Lihat berempat. Rest dari apa? Rasa takut. Amin. Amin. Rasa khawatir. Apa lagi? Apa? Rasa bersalah. Apa lagi coba? Rest dari apa? Apa lagi? Apa lagi saudara? Dari apa ya? Tidak diberkati. Takut. Takut. Kismin. Takut miskin. Saudara, dimerdekakan dari apa? Ini dia, rasa takut, rasa khawatir, rasa bersalah, dari kutuk, dari dosa. Betul? Amin. Dari apa? Oh, Tuhan marah. Tuhan marah. Sakit penyakit dari Tuhan. Sakit penyakit itu dari Tuhan. Kenapa sakit? Sudah ke dokter berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Kayaknya ini Tuhan izinkan, ini kutuk. Paling rendah adalah ini keturunan. Keturunan. Saudara, orang-orang tua yang sering bilang kita ini bapak-bapak nih ya, atau mama-mama ya. Kalau kita sakit terus kita bilang ini kayak turunan. Tahu nggak saudara? Saudara mewariskan ini ke anak saudara. Benar atau salah? Karena turunan. Kalau saudara dapat, dia akan menurun. Padahal Alkitab bilang menaik, bukan menurun. Yang percaya katakan amin. Kematian Kristus sudah menanggung sakit penyakitmu. Amin. Jangan hal tubuh jasmani saudara wariskan kepada anak saudara. Itu kenapa? Karena saudara tidak menyadari kebenaran Kristus. Kenapa? Ya, bapak saya miskin, makanya kami miskin. Bapak saya jantung, makanya saya jantung. Bapak saya ini, makanya saya ini. Jangan pernah mewarisi hal buruk kepada anakmu. Karena Bapa di surga tidak pernah memberikan yang buruk kepada anaknya. Bapak dunia sih memang kadang-kadang, tapi Alkitab juga bilang Bapak dunia enggak gitu kok. Bapak dunia tidak akan memberikan kepada anak ular ketika anak itu minta roh. Lah, Alkitab bilang begitu. Lah kenapa kita kasih sakit penyakit kita kepada anak kita? Jangan-jangan Bapak saudara, jenis Bapak seperti saudara ini bahkan enggak ada di Alkitab. Terus saudara Bapak dari mana datangnya itu? Karena Alkitab berkata Bapak di dunia pun kalau anak minta roti tidak pernah dikasih ular. Lah kalau saudara mewariskan sakit penyakit kepada anak saudara, walaupun dia hari ini belum pernah sakit seperti saudara, saudara kasih apa itu? Bukan ular lagi. Setan saudara kasih. Nah saudara itu jenis Bapak yang dari mana? Alkitab aja tidak menjelaskan jenis ini. Kok saudara bisa bikin jenis yang baru? Ya, stop saudara. Kita perlu menyadari hal itu. Di sini saudara dikasih sadar. Stop. Amin. Back kembali ke sini. Wariskan ini kepada saudara, anak saudara. Nak, dengar. Masa depanmu dijamin oleh Kristus. Kamu akan aman, kamu akan tenang, kamu akan diam di rumah Tuhan, kamu akan ini. Itulah kamu.
Wariskan ini kepada, buat anak saudara sadar akan Kristus ini. Karena ini yang telah dilakukan Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib buat saudara dan saya. Dan ini sudah selesai. Tetelestai, dia bilang, it is finished, done. Saudara tinggal mengaksesnya melalui iman. Percaya. Karena orang benar itu hidup oleh iman. 2 menit lagi saya berhenti. Lawan daripada itu adalah ini. Ketika ada badai di perahu, Yesus tidur di buritan. Murid-murid sudah berusaha membuang air. Mereka tidak sanggup. Mereka bangunkan Yesus. Enak betul, guru. Kita udah mau mati. Kamu kok malah diam-diam? Mereka mencari pertolongan kepada pribadi yang salah sebenarnya menurut mereka. Karena dia bukan nelayan. Oke? Mau tanya resep kue tapi kepada tukang bangunan. Kan salah, Bu, ya. Harus kepada chef, kan, Bu, ya. Mereka, tapi karena sudah hilang harapan, ya udah bangunkan aja orang yang malah dia diem, ya. Apa dia tegur? Kenapa kamu takut dan kurang Kenapa kami ini adalah rasa takut. Inilah yang tadi saya bilang di pertama. Kenapa orang-orang sekarang cari duit? Kenapa? Karena ini. Kenapa kamu melakukan pelayanan supaya nggak dikutuk? Ini jadi alasan. Kenapa kamu rajin baca Alkitab? Supaya mati tidak masuk neraka, tapi masuk Oma opa sudah di surga hari ini karena bersama dengan Kristus. Kita ada di dalam pemilik surga. Pemilik surga itulah surga itu sendiri. Saudara ada di dalam surga, yang percaya katakan amin. Jadi jangan pernah lagi ditakut-takutin dan dipusing-pusingin sama masih mati neraka. Karena saudara ada di dalam si pemilik surga itu. Di mana surga itu ada, saudara ada di situ. Yang percaya katakan amin. Masa orang di sebelah bilang, di mana ibu pergi di situ surga ada? Ya, bapak-bapak itu nggak ada surganya di bapak samping itu. Tapi di sini diajarkan, bapak-bapak mau ibu-ibu mau anak-anak, semua kita ada surganya. Kenapa? Karena surga itu adalah Kristus. Makanya orang lebih menghargai mama-mama daripada bapak-bapak. Kualat kamu kalau sama mama, tapi kalau sama papa, oh biarin aja, injak aja tuh bapak. Kenapa? Nggak ada surganya dia. Kalau ada surganya yang satunya katanya. Karena enggak begitu. Heaven is you. Surga adalah saya. Yang percaya katakan amin. Katakan 1, 2, 3. Surga adalah saya. Makanya ketika saudara ada di depan kue, surga ada di depanku. Betul? Amin. Itu sebuah kesadaran. So jangan main-main dengan kue saya. This is from heaven. Jangan main-main dengan hasil buah tangan saya. This is from heaven. Ini bukan kutuk. Ini keluar dan jadi dari dia yang ada di dalam. Amin. Dia yang bekerja, dia yang memberikan aku hikmat, dia yang memberi aku pengetahuan, dia yang aku beri kekuatan untuk jadi ini barang yang saya jual hari ini, yang saya usahakan hari ini, yang saya kerja hari ini. Ini bukan hasil coba-coba. But this is from heaven. Because heaven is in you. Amin. Pengenalan yang seperti ini kita tidak akan main-main dengan hasil usaha saudara walaupun kecil. Walaupun saudara cuma jadi biasa-biasa, tetapi itu kalau kesadaran itu ada. Makasih Tuhan. Karena ini datang dari hikmat yang dia berikan kepada saya. Jadi ini laku. Amin. Jadi ini jadi enak. Orang makan orang akan bilang the best taste in Balikpapan. Ini adalah punya saya. Amin. Itu yang harus saudara bilang sama hasil masakan saudara. This is the best food in the world. Because this is from heaven. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Lihat. Rest bukan malas dan tidak bekerja, pasif nunggu aja, bukan itu. Tapi rest adalah ini. Menjadikan orang lebih aktif dan lebih bersyukur. Dan lebih semangat dan lebih bersuka cita setiap hari. Amin. Ini rest. Rest adalah kita bekerja mengandalkan dan menyerahkan pada kemampuan Kristus. Bukan kemampuan saya. Kalau ini ada kecil ini karena Kristus. Yang sedang bekerja di dalam dan melalui saya. Next.
Nah, ini yang terakhir. 1 menit. Nuh artinya rest. Perhatikan baik-baik. Tadi saya bilang, rest itu bukan malas, tetapi rest itu kerja keras. Tetapi bukan saya, tetapi kasih karunia, tetapi Tuhan. Amin. Nuh artinya apa? Rest. Nuh adalah pekerja keras, bukan mengandalkan kekuatannya, tapi kekuatan Tuhan. Nuh harus berkhotbah kepada semua orang waktu itu bahwa akan ada banjir besar. Nuh adalah pemberita kabar baik waktu itu. Dan Nuh terus membangun bahtera selama berapa? Saudara, rest tidak pernah akan lelah. Saudara, rest pasti akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Tidak mau tahu itu 75 tahun, tidak mau tahu itu berapa tahun, berapa lama pun, saudara akan menjadi orang yang setia sampai selesai. Next. Oh, tamat. Turun. Sudah, turun. Turun, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya undang para pemain musik. Amin. Jadi ini adalah dasar bagi kita, amin. Untuk 2023. Saudara angkat tangan. Angkat tangan saudara, angkat tangan kanan saudara. Dan lihat tangan kanan saudara. Katakan ini tangan Tuhan. Tangan kanan saya adalah tangan Tuhan. Tangan kiri saya juga adalah tangan Tuhan. Apa yang saya kerjakan tahun ini dan yang sedang saya lakukan hari ini dan apa yang saya sedang usahakan hari ini dan semua yang saya pegang dengan tangan saya itu berhasil dan beruntung. Itu berhasil dan beruntung. Membuahkan hasil yang baik. Membuahkan hasil yang baik. Berkembang dan bertumbuh baik. Berkembang dan bertumbuh. Semakin baik. lama semakin banyak. Semakin lama semakin bertumbuh. Semakin besar. Semakin besar. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Haleluya. Hari ini kami tahu bahwa ternyata tangan kami adalah tangan Tuhan. Yes. Apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, Amin. itu hidup dan bertumbuh jadi baik adanya. Ada kehidupan melalui tangan kami. Ada kehidupan melalui tangan kami di dalam nama Yesus. Karena tangan kami adalah tangan yang diberkati. Haleluya. 2023 kami melihat apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Kami dapat mengaksesnya semakin banyak dan semakin banyak. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemakmuran, keberhasilan adalah menjadi bagian kami sepanjang tahun-tahun ini. Kami akan menuai apa yang tidak kami tanam sekalipun. Kami akan menuai dan mengambil apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami akan sehat sepanjang tahun ini. Kami akan kuat sepanjang tahun ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga kami akan mengalami harmonisasi yang belum pernah kami nikmati dan rasakan sebelumnya sepanjang tahun ini. Amin. Anak-anak kami akan meraih prestasi, meraih hasil baik sepanjang tahun ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan apa saja yang kami ucapkan, demikian itu akan jadi. Apa saja yang engkau dan saya katakan, itu dilakukan dan terjadi seperti itu adanya di dalam nama Yesus. Tahun ini adalah tahun sukacita. Ada tahun di mana keluargamu mengalami anggur yang luar biasa manisnya. Haleluya. Dan tahun ini adalah tahun di mana saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak kehidupan orang lain terpelihara dan terbantu oleh saudara. Inilah tahun kami. Inilah tahun jemaat di tempat ini di dalam nama Yesus 2023. Amin. Kami menikmati bahkan pengenalan yang terus berlimpah-limpah. Kristus yang semakin bertambah-tambah bagi kami.
Pewahyuan semakin dibukakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur dan percaya, mari bersama saya katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya.